Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dan sanak familiku semua. Melalui channel ini kami coba mempublikasikan sejarah terjadinya Kampung Batang Kundur, yang disusun dan ditulis oleh Sumarno Rajaupar Lubis. Sejarah Kampung Batang Kundur. Konon pada tahun 1764 Masehi seorang raja bernama Raja Bingkolang Lubis beserta rombongan diutus dari kerajaan Simangambat Patahajang Mandailing untuk membuka daerah atau pemukiman baru setelah sebelumnya dua orang raja yang juga diutus secara adat membuka dua daerah yakni Sultan Kumala Bulan Lubis diutus membuka Kampung Sitabu dan Raja Moraenda Lubis diutus membuka Kampung Simpang Lolo. Demikian juga halnya dengan Raja Bingkolang dan rombongan. Beliau diutus secara adat dan dilengkapi barang pusaka adat untuk membuka satu perkampungan baru. Mulanya mereka mencoba berhenti untuk membuka kampung di seberang Kampung Simpang Lolo di tepi Sungai Pangdodok, dan kampung tersebut mereka beri nama Huta Bargot. Tetapi karena jarak antara Simpang Lolo dengan Huta Bargot sangat berdekatan sedangkan mereka sama-sama utusan resmi dari Patahajang Mandailing, maka tidak berapa lama Raja Bingkolang diperintahkan lagi untuk membawa rombongan ke tempat yang lebih jauh sehingga tidak terlampau berdekatan dengan daerah atau Kampung Simpang Lolo. Raja Bingkolang berangkat ke daerah selatan Simpang Lolo. Mereka mendaki bukit yang begitu terjal sehingga setelah sampai pada puncak bukit para rombongan berhenti dan dengan penuh kesetiaan dan rasa hormat kepada Raja Bingkolang Lubis mereka membuat tempat duduk dari kayu-kayu kecil yang dalam bahasa Mandailing disebut dengan para-para untuk tempat duduk Raja Bingkolang Lubis. Sehingga sampai sekarang bukit tersebut bernama Bukit Sipara-para. Dan setelah penat terasa hilang, rombongan melanjutkan perjalanan menelusuri bukit, sampai pada akhirnya mereka sampai pada sebuah sungai. Mereka mengikuti aliran sungai tersebut dan menjelang malam mereka sampai pada sebuah tempat di mana tempat tersebut lapang dan hanya ditumbuhi kayu-kayu kecil karena terlindung oleh sebuah kayu besar dan rindang yang dalam bahasa Mandailing disebut Hayu Gundur. Raja Bingkolang bermalam di tempat itu dan pada keesokan harinya karena telah merasa cocok mereka memutuskan untuk membuka daerah tersebut menjadi sebuah kampung yang diberi nama Batang Gundur. Nama Batang Gundur diambil dari nama kayu yang mereka jadikan tempat berlindung pertama kali setelah sampai di tempat itu, yaitu Hayu Gundur, dan seiring berjalannya waktu nama Batang Gundur berubah menjadi Batang Kundur. Setelah 3 keturunan mereka mendiami Kampung Batang Kundur, tatkala itu yang menjadi raja atau pucuk adat Batang Kundur bernama Raja Monang Lubis, terdengarlah berita bahwa di sekitar daerah itu ada raja yang diakui oleh Belanda. Maka oleh Raja Monang Lubis diutuslah seorang adiknya untuk mencari keberadaan raja yang diakui Belanda tersebut, karena pada waktu itu kita dalam jajahan Belanda. Adik dari Raja Monang Lubis berangkat mencari keberadaan raja tersebut, sehingga pada akhirnya beliau sampai pada kerajaan yang dicari. Ternyata raja yang diakui Belanda tersebut adalah Raja Sontang. Di kerajaan Sontang yang pusat pemerintahannya pada waktu itu berada di Simpang Duku, dan rajanya bernama Nanggar gelar Tuanku Rajo Sontang, yang merupakan Rajo Sontang ke-7. Utusan Raja Monang Lubis menyampaikan keberadaan Kampung Batang Kundur kepada Tuanku Rajo Sontang. Mendengar penjelasan yang disampaikan oleh utusan Raja Monang Lubis, Tuanku Rajo Sontang menjawab,
Apabila benar Raja Bingkolang Lubis yang membuka Kampung Batang Kundur merupakan utusan resmi dari Kerajaan Simangambat di Patahajang Mandailing, maka beliau akan merestui kampung tersebut sekalipun keberadaan Kampung Batang Kundur dalam wilayah Tuanku Rajo Sontang atau Kerajaan Sontang. Maka pada suatu ketika berangkatlah rombongan Tuanku Rajo Sontang menuju Kampung Batang Kundur dengan mengendarai beberapa ekor kuda tunggang. Setelah sampai di Kampung Batang Kundur, dengan melihat bukti-bukti barang pusaka yang ada, ternyata benar bahwa Raja Bingkolang Lubis Pamasuk Balik Dolok Huta Bargot Simpang Lolo dan Batang Kundur adalah utusan resmi yang diberangkatkan secara adat dan dilengkapi barang pusaka adat dari tanah Patahajan Mandailing. Maka sesuai dengan janjinya, Tuanku Rajo Sontang merestui dan mengizinkan keberadaan Kampung Batang Kundur yang berada di tanah wilayahnya dan mereka mengadakan gimbar adat atau pesta tukar boli terhadap Kampung Batang Kundur oleh Tuanku Rajo Sontang. Kepada Raja Monang Lubis, Kampung Batang Kundur diberikan tanah sabingkah aur sarumpun, air di sauk ranting dipatah, liang ditambuik, gantiang diputui, mamakan abis maminum karyang, memakai payung hitam, kecuali Tuanku Rajo Sontang memakai payung kuning, atau payung emas. Daerah Batang Kundur diberi nama dengan Longgom Jujuran, dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatas dengan Siparapara, sebelah selatan berbatas dengan Muara Undur, sebelah timur berbatas dengan Batang Kinandam, dan sebelah barat berbatas dengan Adian Sumur atau Hulu Banda Karyang. Oleh Tuanku Rajo Sontang, Batang Kundur diangkat menjadi anak, dan ditetapkan memakai adat jujur atau adat Mandailing dengan garis keturunan diambil dari ayah atau secara patrilineal. Berbeda dengan wilayah Tuanku Rajo Sontang lainnya yang memakai adat Sumando atau adat Minang dan garis keturunan diambil dari ibu atau secara matrilineal. Dengan maksud dan tujuan seandainya dalam kawasan Kerajaan Sontang ada warga yang putus waris atau tidak memiliki anak perempuan, maka Kampung Batang Kundurlah sebagai tempat jujurannya dan telah diakui secara adat oleh Tuanku Rajo Sontang. Keberadaan adat jujur atau adat Mandailing di Batang Kundur dalam wilayah Rajo Sontang merupakan lambang kebesaran Tuanku Rajo Sontang, yang begitu menghargai dan mencintai rakyatnya. Dengan ungkapan, "Kalup paku kacang belimbing, tempurung lenggang-lenggangken, bao manurun kasuaso, tanamlah cara ijo ureknyau, anak di pangku kamanakan dibimbing, urang kampung dipatenggangken, tenggang di nagari yan binaso. Tenggang Sareto Jo adatnya." Dan sampai saat ini keberadaan adat jujur atau adat Mandailing di Batang Kundur, insya Allah masih tetap terjaga kelestariannya dengan menjaga dan memelihara barang-barang pusaka adat warisan dari nenek moyang secara turun-temurun, berupa tombak jurampang putus, tombak janggut jonggi, podang pamutung tandang, podang sidaldal duit, horis salim batuk, baju begu, tonggol ararabe, ogung patorang bumi, mongmongan hutur sanggul, tarombo namora pande bosi, tarombo dan stambuk adat Batang Kundur, serta seperangkat alat tortor dan gordang sambilan, dan lain-lainnya. Demikianlah selintas sejarah berdirinya Kampung Batang Kundur, yang ditulis oleh Sumarno gelar Raja Upar Lubis. Semoga bermanfaat, dan mohon masukan serta saran untuk kesempurnaan sejarah kampung kita ini. Karena kami yakin sejarah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Dan insya Allah sejarah ini akan kita sambung lagi dan semoga kita warga Kampung Batang Kundur dimanapun berada,
akan semakin cinta dan sayang terhadap kampung halaman kita. Walaupun kampung halaman kita jauh di tengah rimba raya, semoga suatu saat keterisoliran Kampung Batang Kundur akan terkuak sehingga dapat sejajar dengan kampung lainnya. Amin. Dan dengan segala kerendahan hati, kami mohon kesudian kita untuk subscribe channel ini. Wassalam.